Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ramawati, NIM C1C021168. Di sini saya akan presentasikan makalah perpajakan yang berjudul Subjek dan Objek Pajak Penghasilan, Pasal 21. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak penghasilan. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Subjek atau wajib pajak. Wajib pajak dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi. Yang pertama, pegawai atau karyawati tetap merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja atas jasanya untuk memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala. Kedua, pegawai atau karyawati lepas merupakan orang pribadi yang bekerja untuk pemberi kerja dan hanya mendapatkan upah jika bekerja. Tiga, penerima honorarium. Orang pribadi atau sekelompok yang memberi jasanya atas jasanya memperoleh imbalan tertentu. Yang keempat, menerima upah. Merupakan orang pribadi atas jasanya diberi upah mingguan, harian, ataupun borongan. Yang tidak termasuk wajib pajak. 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia. 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional dimaksud pasal 3 ayat 1C tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pemotongan pajak penghasilan. Pemotongan PPh Pasal 21 merupakan setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh Pasal 21. Termasuk pemotongan PPh Pasal 21 dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 252/KMK 03/2008 yang berisi 1. Pemberian kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan baik pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. 3. Dana pensiun. Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. 4. Perusahaan dan badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain atas jasa yang dilakukan di Indonesia oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli sebagai wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas. Hak wajib pajak. 1. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun yang bersangkutan. 2. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. PPh Pasal 21 dipotong oleh pemotong jika sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam 3 bulan sejak tanggal pemotongan.
3. Wajib pajak berhak mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak. Kewajiban wajib pajak. 1. Wajib mendaftarkan diri ke KPP. 2. Pegawai penerima pensiun berkala dan bukan pegawai tertentu wajib memberi surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender. 3. Wajib menyerahkan surat pernyataan tanggungan keluarga kepada pemotong pajak saat mulai bekerja atau mulai pensiun. Hak pemotong pajak. 1. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahun PPh pasal 21. 2. Pemotongan pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT. 3. Pemotongan pajak berhak membetulkan sendiri SPT, menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala Inspektur Pajak setempat. 4. Pemotongan pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Kepala Inspektur Pajak. 5. Pemotongan pajak berhak mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Pajak mengenai keberatan. Kewajiban pemotong pajak. 1. Wajib mendaftarkan diri ke KPP. 2. Wajib menghitung pemotongan, menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 21 terutang untuk setiap bulan kalender. 3. PPh pasal 21 yang dipotong wajib disetor ke kantor pos atau bank paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. 4. Pemotongan pajak wajib lapor sekalipun nihil paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. 5. Wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 untuk setiap masa pajak. 6. Wajib menyampaikan catatan atau kertas kerja sesuai ketentuan. 7. Membuat bukti pemotongan dan memberikan kepada penerima penghasilan. Objek pajak penghasilan. 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima oleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. 3. Penghasilan sehubung dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubung dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, dan tunjangan hari tua. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, atau upah satuan. 5. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. 6. Imbalan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, hadiah, dan penghargaan. Penghasilan tidak kena pajak. Apa saja penghasilan yang tidak kena pajak? Pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan kecelakaan jiwa dan beasiswa. 2. Natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. 3. Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan. 4. Zakat atau sumbangan wajib keagamaan dari badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah. 5. Beasiswa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3 huruf I UU PPh. Menghitung pajak penghasilan. Rumus perhitungan PPh pasal 21 tentang pegawai tetap. Tarif pajak pasal 17 kali PKP. PKP sama dengan penghasilan bruto dikurang
biaya jabatan tambah iuran pensiun tambah iuran jam sostek kurang PTKP. PTKP yang dimaksud adalah penghasilan tidak kena pajak, yang besarnya penghasilan menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak atau orang pribadi. Berarti apabila penghasilan itu wajib pajak orang pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, jumlahnya di bawah PTKP. PPh pasal 25, dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Besar penghasilan tidak kena pajak tahun 2016. Yang pertama, apabila terjadi pajak 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 untuk tambahan wajib pajak kawin, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan 4.500.000 untuk setiap anggota keluarga sedarah dan sekeluarga dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Tarif pajak, perhitungan tarif pajak menggunakan tarif pajak progresif. Yang dimaksud pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan 50 juta, tarif pajaknya 5%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan 50 juta sampai 250 juta, 15%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan 250 sampai 500 juta adalah 25%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan 500 juta ke atas adalah 30%. Dan terakhir, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP, sehingga total PPh 21 yang dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong. Penghasilan dan biaya yang dikenakan: A. Penghasilan bruto, penghasilan honor, upah, gaji, bunga, komisi, imbalan, uang pensiun, uang pesangon. B. Biaya yang dikenakan: pertama, biaya jabatan. Khusus untuk biaya tetap, besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto maksimal, yang diperkenakan adalah 6 juta setahun dan 500 sebulan. 2. Iuran pensiun atau THT yang dibayar pegawai, yayasan, dan pensiun yang disetujui, jumlah tidak dibatasi. 3. Biaya pensiun khusus untuk menerima pensiun berkala bulanan sebesar 5% dari uang pensiun maksimal, yang diperkenakan adalah 2.400.000 setahun dan 200 sebulan. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.